Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, al-ayah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang sufi masyhur yang tidak diragukan lagi pangkat kewaliannya. Beliau merupakan ulama fikih bermazhab Hambali yang memiliki segudang karomah dan sangat dihormati oleh Sunni. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dianggap sebagai waliullah yang paling agung dan keramat, bergelar Sultanul Aulia atau rajanya para wali, dan Imamul Al-Qutubul Attab yang berarti pemimpin dan penguasa seluruh wali di alam semesta. Beliau adalah mursyid kamil mukamil sekaligus pengasas perkumpulan Thariqah Qadiriyah. Dengan keluasan ilmunya, ajarannya tersebar luas ke seluruh dunia, menjadikannya sebagai aliran thariqah yang paling banyak dianut. Di dalam salah satu karangan kitabnya, Kitab Al-Ghunyah, beliau menyebutkan dimensi moral, sosial, dan spiritual ibadah puasa. Puasa dalam ketentuan syariat adalah menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh sejak masuk subuh hingga masuk waktu maghrib. Sedangkan puasa dari segi ruhani bermakna membersihkan semua panca indera dan pikiran dari hal-hal yang haram, selain menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkannya yang telah ditetapkan dalam puasa syariat. Dalam puasa harus diusahakan keduanya berpadu secara harmonis. Puasa dari segi rohani akan batal jika niat dan tujuannya tergelincir kepada sesuatu yang haram, walau hanya sedikit. Puasa syariat berkait dengan waktu, namun puasa ruhani tidak pernah mengenal waktu, terus-menerus dan berlangsung sepanjang hayat di dunia dan di akhirat. Inilah puasa yang hakiki, seperti yang dikenal oleh orang yang hatinya dan jiwanya yang bersih. Puasa adalah pembersihan di atas pembersihan. Puasa tidak bermakna jika tidak membawa pelakunya kepada kedekatan terhadap Allah. Orang awam akan cepat berbuka begitu waktu buka tiba. Namun orang yang ruhaninya ikut berpuasa tidak akan pernah berhenti berpuasa secara rohani, walau secara fisik ia juga berbuka sebagaimana orang lain. Jika orang awam merasakan kebahagiaan berpuasa pada saat berbuka dan pada saat melihat datangnya bulan Syawal setelah 1 bulan penuh berpuasa, maka berbeda dengan orang yang arif. Orang yang telah bermarifat lebih mengutamakan dimensi spiritual. Ia akan menganggap kenikmatan berbuka adalah pada waktu kelak ia memasuki taman surga dan menikmati segala hal di dalamnya. Sedangkan maksud menikmati kenikmatan ketika melihat adalah kenikmatan yang diperoleh bila mereka dapat melihat Allah dengan mata hati sebagai salah satu efek dari puasanya. Namun masih ada jenis puasa yang lebih tinggi, yaitu puasa yang hakiki atau puasa yang sebenarnya. Puasa ini memiliki martabat yang lebih bagus dari kedua puasa di atas. Puasa ini adalah puasa dengan menahan hati dari menyembah, memuji, memuja, mencari yang selain Allah. Puasa ini dilakukan dengan cara menahan mata hati dari memandang selain Allah, baik yang lahir maupun yang batin. Namun, walau seseorang telah sampai kepada tahapan puasa hakiki, puasa wajib tetap dibutuhkan sebagai aplikasi syariatnya. Dalam puasa hakiki, hati dibutakan dari pandangan terhadap selain Allah dan tertuju hanya kepada Allah,
serta cinta kepadanya. Dengan puasa hakiki inilah esensi penciptaan akan terkuak. Manusia adalah rahasia Allah dan Allah rahasia bagi manusia. Rahasia itu berupa nurullah. Nur itu adalah titik tengah atau senter hati yang diciptakan dari sesuatu yang unik dan ghaib. Hanya ruh yang tahu semua rahasia itu. Ruh juga menjadi penghubung rahasia antara Khalik dan makhluk. Rahasia itu tidak tertarik dan tidak pernah menaruh cinta kepada selain Allah. Dengan puasa hakiki, ruh itu diaktifkan. Oleh karenanya, jika ada setitik zarah pun cinta terhadap selain Allah, maka batallah puasa hakiki tersebut. Jika puasa hakiki batal, maka kita mengulanginya, menyalakan kembali niat dan harapan kepada Allah di dunia dan di akhirat. Dengan puasa hakiki, maka kita akan menyadari bahwa sebenarnya puasa merupakan hadiah Allah untuk umat manusia. Sehingga bagi hamba Allah yang telah mencapai marifat, akhirnya puasa wajib dan sunnah bukanlah perbedaan. Secara lahiriah, keduanya memang berbeda dari segi waktu dan cara pelaksanaan. Akan tetapi, secara batiniah, esensi kedua jenis puasa tersebut tidaklah berbeda. Dengan berpuasa secara hakiki, tidak ada sekat wajib ataupun sunnah lagi. Yang ada adalah menikmati hadiah dari Allah bagi ruhani kita. Sehingga dengan pemahaman dan pelaksanaan puasa yang seperti itu, maka akhirnya puasa tersebut akan mampu menjadi katalisator bagi hawa nafsu kita. Dan hati kita akan semakin berkilau oleh bilasan nurullah. Ia akan menjadi motor penggerak bagi ruhul idofi sebagai efek kebeningan hatinya. Yang dengan itulah seluruh kehidupan akan ditunjukkan menuju ke arah al-haq ilahi rabbi. Syekh Al-Hujwiri menyatakan bahwa salah satu buah puasa adalah kontemplasi tentang Tuhan atau musyahadah, sedangkan perintisnya adalah penundukan hawa nafsu atau mujahadah. Kenyang yang dipadu dengan musyahadah lebih baik daripada lapar yang berpadu dengan mujahadah, karena musyahadah adalah medan perang manusia yang sesungguhnya, sedangkan mujahadah adalah tempat bermain anak-anak. Hadirin yang berbahagia, sebagai kesimpulan, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas puasa kita agar kita menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.